sensor sidik jari. Next. Nah, di kelompok kami ada 3 orang, ada saya sendiri, Muhammad Haddad Ilmi, dan juga ada Muhammad Wildan. Nah, untuk latar belakangnya, seperti yang kita ketahui sekarang bahwa kasus pencurian kendaraan bermotor sangat tinggi ya. Seperti kita ketahui di Malang juga sangat banyak sekali kasus pencurian motor. Nah, kenapa? Karena motor-motor yang sekarang itu banyak yang belum ada keamanannya. Kenapa? Seperti misalnya saya punya motor nih, motor Beat. Mungkin kan cuma ada kunci setir aja, jadi nggak ada keamanan tertentu yang bisa menjaga motor kita. Nah, di kunci itu pun, kunci kan tentunya akan sangat mudah untuk dibobol oleh orang lain. Nah, karena itu, karena kemajuan zaman sekarang, kita tahu bahwa intelligent security system atau sistem keamanan cerdas sudah berkembang sangat baik. Nah, intelligent security system ini bisa digunakan salah satunya untuk mengamankan sepeda motor kita dari tindakan pencurian. Nah, dengan penerapan ini yang sedang berkembang pesat bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan kehidupan modern kita sekarang. Nah, teknologi ini hadir untuk membantu efisiensi dan keefektifan dari aktivitas kehidupan manusia modern. Nah, di antaranya yang bisa menggunakan intelligence security system ini meliputi ada yang contohnya keamanan cerdas di perumahan ataupun perkantoran, atau namanya yaitu smart home security system, ada sistem keamanan cerdas di bidang penyimpanan harta dan perbankan, selanjutnya sistem keamanan cerdas di bidang industri, sistem keamanan cerdas di bidang komunikasi, dan sistem keamanan cerdas di bidang alat transportasi. Nah, adanya alat teknologi ini menjadi manusia menjadi semakin efisien dan produktif dalam menjalankan setiap kegiatannya, waktunya di segala aktivitas. Nah, kali ini pada sistem keamanan motor kita akan menggunakan yaitu fingerprint. Kenapa kita gunakan fingerprint? Nah, fingerprint atau sidik jari ini suatu teknologi yang memiliki akurasi cukup tinggi, di mana hanya bisa diakses oleh orang yang sidik jarinya sudah diinput ke dalam fingerprint. Nah, tentunya sidik jari setiap orang yang ada itu kan beda-beda. Misalnya sidik jari saya dan Mas Wildan pasti berbeda. Meskipun itu ada misalnya ibu dan anak dan sebagainya, setiap sidik jari kan berbeda. Nah, tentu itu akan sangat membantu kita untuk bisa mengakses misalnya di sepeda motor ini. Nah, sistem keamanan kendaraan bermotor berdasarkan pengenalan sidik jari memiliki kelebihan di tingkat akurasi alat atau sistem. Nah, seperti yang saya bilang tadi bahwa di sidik jari tadi pasti tidak ada kesamaan antara satu dan lainnya. Nah, karena itu tingkat akurasinya juga sangat tinggi. Hal ini dikarenakan pada proses verifikasi jari, pemilik langsung menempel pada sensor fingerprint yang dilekatkan atau ditanam pada kendaraan. Jadi, dalam satu motor itu kita gunakan satu sidik jari yang sama. Jadi, orang itu yang bisa mengakses motornya dengan menggunakan sidik jarinya sendiri. Jadi, kayak sudah ditanam menggunakan satu sidik jari tersebut. Kalau ada sidik jari yang lain, tidak bisa mengakses dari motor tersebut. Mungkin bisa dilanjutkan. Nah, di sini untuk alat-alat yang dibutuhkan mengenai simulasi sistem kendaraan bermotor ini adalah microcontroller. Jadi microcontroller ini kita contohnya menggunakan Arduino. Terus di sini ada modul relay. Modul relay ini digunakan untuk switch atau starter sepeda motor. Yang ketiga adalah sidik jari. Ya, sidik jari ini untuk sensornya. Jadi pemiliknya bisa menggunakan motor ini harus menempelkan sidik jari tersebut. Yang keempat yaitu modul MP3. Jadi modul MP3 ini digunakan untuk misal kayak Google Home atau Alexa. Jadi atau kayak Jarvis juga. Jadi bisa bersuara motornya gitu.
Lanjut. Baik, untuk simulasi alatnya sendiri itu ketika dari salah satu tangan itu ditempelkan, maka sidik jari akan membaca sidik jari yang telah terdaftar dahulu. Ketika sidik jari yang telah terdaftar itu sudah dibaca, maka kelistrikan motor itu akan menyala. Dan kemudian untuk MP3 itu mengeluarkan suara seperti mengarahkan untuk apa yang dilakukan selanjutnya. Nah, itu sidik jari yang telah dilakukan pembukaan dia akan melakukan verifikasi atau menempelkan ke sidik jari lagi untuk menyalakan motor atau menstarter motor dengan menggunakan modul relay tersebut. Untuk mematikan motornya itu tinggal menekan sidik jarinya lagi ya. Nanti motor akan mati sendiri. Tetapi apabila ada sidik jari yang tidak terdaftar dan mencoba untuk menempelkannya pada sensor sidik jari selama 3 kali, itu akses akan terblokir selama 5 menit. Itu kurang lebih simulasi untuk alatnya, Bu. Jadi lanjut. Oke, jadi ini rangkaian alat untuk simulasi kita. Jadi semuanya itu masuk ke microcontroller atau Arduino itu. Mulai sensor sidik jari, modul relay, MPT player sampai yang speaker ini masuk ke MPT player. Jadi otak dari semua simulasi ini ada di Arduino itu. Baik, terima kasih. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mungkin ada yang bisa di stop share dulu ya, Wildan. Oke. Terus ini ada beberapa mahasiswa mungkin ada yang mau bertanya bagi kelompok 1. Silakan ya, sebelum ke saya ya. Silakan. Siapa? Bisa raise hand ya. Ayo, kok nggak ada yang mau tanya? Ada pertanyaan mungkin dari teman-teman? Silakan. Banyak loh temennya ini yang join. Silakan ditanyakan. Ya, saya mau bertanya. Oke, Iqbal. Siapa Iqbal ya? Iya. Oke, silakan Iqbal. Mau bertanya jika sidik jarinya bermasalah atau terkena luka, terus apakah bisa untuk menyalakan motor dari kontak tersebut? Terima kasih untuk pertanyaan dari Mas Iqbal. Sebetulnya untuk jari atau ada luka di jari sidik jari yang terdaftar itu
itu ya belum bisa untuk membuka akses kelistrikan. Mungkin untuk penyelesaian permasalahan tersebut itu bisa menunggu sidik jari itu sembuh atau mendaftarkan sidik jari yang lain. Terima kasih. Terus apakah nggak berfungsi kontak yang manual tersebut? Apa diputus kabelnya atau gimana? Untuk kabelnya itu cuman peralihan saja dari kabel kontak menuju ke sensor sidik jari dan relay. Jadi untuk misal kalau sidik jarinya terluka itu bisa untuk dikembalikan lagi ke kabel kontak. Tapi ya untuk melakukannya ya harus membongkar terlebih dahulu. Itu tergantung programmernya sih. Di codingannya itu ada opsi untuk menambahkan sidik jari baru lagi atau tidak. Jadi nggak harus bongkar lagi gitu. Jelas Mas Iqbal? Ya, berarti untuk sistem kontaknya itu bisa dipakai atau tidak? Itu tergantung sih Mas. Kalau misal diputus ya nggak bisa dipakai. Kalau cuma di jumper aja bisa dipakai. Ya, baik. Terima kasih. Mas mau bertanya, misalkan kita hanya mendaftarkan satu sidik jari kan, seperti Mas Iqbal tadi, dan jari kita itu terluka. Nah, kita kan tidak bisa untuk menyalakan motor tersebut. Nah, kan jika kontaknya itu kan juga masih opsi kan, backup yang lainnya itu gimana biar kita tetap bisa menyalakan motor gitu? Kalau dari saya sih ada opsi untuk mendaftarkan baru lagi. Jadi nggak sidik jari aja. Jadi ya ada tombol atau button lagi untuk mendaftarkan yang baru lagi itu. Itu siapa? Ya tergantung sama kita codingannya kayak gimana. Dibuat mudah atau sulit gitu aja. Berarti bisa langsung mendaftarkan sidik jari yang lain, misalkan kita saat masih ada di luar gitu loh. Kan Ya. itu maksudnya itu kalau di luar nanti ribet apa enggak pemakaiannya. Oh, bentar. Untuk yang di luar ya pasti ribet kan ini pakai apa? Codingan pakai sidik jari juga. Kalau ada yang terluka kan susah menghidupkan motornya gitu. Jadi untuk Kalau mungkin akan ada pengembangannya ya, ini, bisa kita pakai 2 sidik jari gitu. ya monggo. Kalau mungkin ada pengembangan kan, kalau ini masih simulasi sederhana ya. Nah, kalau misal kita udah kembangin lagi, nanti kan pasti kalau misal ini cuma dari satu sidik jari aja, kita bisa mungkin pakai sidik jari dari satu orang. Maksudnya itu nggak cuma dari jempol kanan aja, misal nggak cuma dari jempol kanan. Misal kita juga bisa dikembangin lagi, misal jempol kiri atau di bagian jari yang lainnya yang udah kita tentukan. Jadi tergantung pengembangannya juga sih. Tapi kan kalau untuk simulasi sederhananya kita lebih efektif pakai satu jari dulu gitu. Jadi untuk simulasi ini nggak bisa dipakai harian sih. Misal kayak hujan gitu kan sensornya apa itu basah, jadi nggak bisa dipakai. Jadi ini untuk apa ya? Untuk keren-kerenan aja gitu loh. Nggak untuk pakai harian. Oke, terima kasih. Sama-sama.
Oke. Sama-sama. Oke, jadi mungkin untuk yang ini masih kasusnya yang masih sederhana gitu ya. Cuma ini pertanyaannya sebenarnya maksudnya anak-anak teman-temannya tadi itu kalau misalkan kan cuma satu, terus ternyata luka tadi ya, terus mungkin ada masternya gitu ya, mungkin bisa ini nanti ke aplikasi atau langsung di alatnya itu udah ada tombol-tombolnya atau ada aplikasi nyambung ke aplikasinya yang lain atau gimana gitu. Halo? Dengar ya? Ya, Bu. Iya. Jadi ini Bu, ya Ini kan pakai Arduino ya. Pakai Arduino ya. Nah, itu Ya, Bu. itunya nanti untuk kayak penambahan sidik jari yang lain, itu apakah langsung di alatnya yang di sepeda motor yang dipasang itu, atau mungkin ada yang nyambung ke aplikasi misalkan via web atau gimana gitu enggak? Atau langsung di alatnya situ semua yang kita tanam di sepeda motornya itu? Untuk penambahan sidik jari itu sementara kan masih berupa hardware aja ya, Bu. Jadi kita itu harus membongkar lagi dan menancapkannya lagi ke laptop untuk memprogram menambah sidik jari yang mau ditambah. Oh gitu, berarti ibaratnya tadi makanya Iqbal sama Redo tanya loh, nanti lah bakalan ribet kalau misalkan luka terus nanti kita harus bongkar lagi alatnya gitu kan bakalan ribet gitu loh. Ya nggak apa-apa, ini kan kita melakukan penelitian pasti ada yang kurangnya gitu, nanti kan bisa dikembangkan untuk penelitian selanjutnya itu bisa gitu ya. Jadi mungkin ini bisa biasanya untuk pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dihandle sama alatnya ini biasanya ditaruh di saran untuk pengembangannya seperti apa gitu. Ya, oke, nggak apa-apa. Untuk yang pertanyaan yang lain mungkin silakan. Nggak ada ya. Oke, saya yang tanya ya. Oke, ini kan pakai sensor sidik jari ya untuk pertanyaannya adalah kalau misalkan sudah tahu nih pakai sensor jari nih sepeda motornya Haddad ini pakai jari nih nggak bisa nih kalau misalkan saya hidupkan gitu ya sudah ngerti ya kalau pakai sensor jari misalkan terus kalau misalkan dituntun gitu dibawa gitu bisa berarti maksudnya nggak dihidupkan gitu dituntun jauh gitu dituntun misalnya sepi dituntun jauh baru nanti dibongkarnya pas di itu mungkin ada warning atau alarm nggak masuk ke nomor HP atau gimana gitu yang terkoneksi atau kafe atau ke web atau email gimana ada seperti itu nggak untuk kasus-kasus seperti itu nggak Pak ya Haddad sama Wildan? Untuk seperti itu mungkin masih ini kan masih kayak sederhananya gitu ya. Itu nanti mungkin bisa dikembangkan lagi kayak memasang modul GPS ataupun SMS dulu. Jadi untuk misal kontak setirnya motor itu mungkin masih menggunakan manual, Bu. Masih belum bisa untuk kontak stang menggunakan sensor sidik jari gitu, Bu. Oke, sudah. Oke, ya enggak apa-apa. Waduh, akan berhenti 10 menit lagi. Waduh. Ya, oke mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti kelompok lain saya create itu ya, create link baru ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu ke kelompoknya Faya? Saya tanya sedikit saja, Bu. Oh ya, oke. Untuk prosesnya itu, untuk prosesnya dari motor mati sampai motor hidup, itu kira-kira membutuhkan waktu berapa menit ya? Tapi kalau starter konvensional kan cuma berapa detik ya? 5 detik sudah nyala gitu. Kalau ini butuh beberapa
detik atau berapa menit gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas Bima. Itu untuk menyalakan motor dari mati hingga nyala itu mungkin kurang dari 30 detik mungkin ya. Kan ada apa? Modul MP3 gitu. Berarti ini nggak pakai starter yang dipencet konvensional itu. Berarti ditekan fingerprint langsung nyala gitu, tak? Apa kayak gimana? Ya, kayak gitu. Oke, terima kasih. Sudah, nggak ada yang ditanyakan ya? Oke, saya kira cukup ya. Nanti bisa habis ini untuk yang kelompok 2 saya buat itu lagi ya, link baru ya. Soalnya ini terbatas. Saya end dulu ya. Nanti saya kirim ke WA lagi, grup WA. Oke, teman-teman. Ya, Bu. Ya. Ya, Bu.